Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Dr. Hewan Maidaswar MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Organisasi Kepegawaian dan Hukum Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Joko Supriyanto, SH. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Tri Juyanto. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Rani Istriani, SPT. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Dewisari SEMB. Yang kami hormati Rohaniawan Bapak Anwar Sadat, SAG, serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional medik veteriner, pengawas mutu pakan, pengawas mutu hasil pertanian, dan paramedik veteriner. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Lucy Hera Fitri, SPT, nomor SK 730-KPTS KP-2.0.A2-05-2022, jabatan pengawas mutu pakan ahli muda, unit kerja Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak. Dr. Hewan Ririn Rohmawati, MSI, nomor SK 767-A2-A2-A-05-05-2022, jabatan medik veteriner ahli muda, unit kerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dr. Hewan Dia Wijayanti, nomor SK 762-KPTS-KP.240-A2
2022. Jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama, Unit Kerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dr. Hewan Andrio, nomor SK 746 KPTS KP.240 A2 05 2022. Jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama, Unit Kerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Meli Yusra STP, nomor SK 763 KPTS KP.240 A2 05 2022. Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, Unit Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Ana Miftahul Jana Nurrahmani AMD Vet, nomor SK 748 KPTS KP.240 A2 05 2022. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Terampil, Unit Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Tika Asti Fanani, nomor SK 749 KPTS KP.240 A2 05 2022. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pemula, Unit Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Kepada beliau dipersilakan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Juni tahun 2022, saya Dr. Hewan Maidaswar MSI selaku Kepala BP Pemsoh dengan ini secara resmi melantik Saudara Dr. Hewan Andrio, Saudari Dr. Hewan Ririn Rohmawati MSI, Dr. Hewan Diah Wijayanti, Ana Miftahul Jannah Nurrahmani AMD Vet, Vika Asti Fanani, Lucy Hera Fitri SPT, Meli Yusra STP dalam jabatan yang baru di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memudahkan kita. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah atau janji jabatan didampingi oleh Rohaniawan Bapak Anwar Sadat SAG. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Baik, acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara oleh Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan serta pejabat fungsional yang akan dilantik dan didampingi oleh para saksi. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Ririn Rohmawati, MSI, Medik Veteriner Ahli Muda, Dr. Hewan Dia Wijayanti, Medik Veteriner Ahli Pertama, Dr. Hewan Andrio, Medik Veteriner Ahli Pertama, yang akan didampingi oleh Bapak Joko Supriyanto SH dan Bapak Dr. Hewan Trijuwinto. Selanjutnya, Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak Lucy Hera Fitri, SPT, Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda, yang akan didampingi oleh saksi Ibu Rani Istriani, SPT, dan Bapak Joko Supriyanto, SH. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Meli Yusra, STP, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, yang akan didampingi oleh saksi Ibu Dewi Sari, SE, MP, dan Bapak Joko Supriyanto, SH. Masukannya di bibitnya. Selanjutnya, Ana Miftahul Jana Nurrohmani, AMD Vet, Paramedik Veteriner Terampil, Vika Asyifanani, Paramedik Veteriner Pemula, yang akan didampingi oleh Bapak Joko Trianto, SH, serta Ibu Cynthia Devi Irawati, MM.
serta didampingi oleh Ibu Dr. Hewan Hani Muharini, Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan kepada Bapak Dr. Hewan Maidaswar MSI. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan maghfirahnya, sehingga pada hari ini insyaallah dalam kondisi sehat walafiat telah berlangsung ya cara pelantikan pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ada 3 fungsional medik veteriner, 1 fungsional pengawas mutu pakan, 1 fungsional pengawas mutu hasil pertanian, dan 2 fungsional paramedik veteriner. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dari pertama adalah Kasubag TU di Perbibitan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Bu Rani. Kemudian Kasubag TU Direktorat Kesmafed Pak Ratri. Kemudian Kasubag TU Direktorat PPHANA Bu Dewi Sari ya. Kemudian dari Subag TU dari sekretariat ya, koordinator ya, pegawaian Pak Joko. Kemudian kami banggakan rohaniawan Bapak Anwar Sadat ya, MAG ya, SAG ya, alhamdulillah ya, Anwar Sadat terkenal ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang di sini ada Bu Kabal Umum, dan kemudian penyelenggara ya dari acara pelantikan ini, Bapak Ibu sekalian, koordinator di lingkup BPPMSO. Tentunya yang kita banggakan adalah Bapak dan Ibu-ibu yang baru saja dilantik sebagai pejabat ya fungsional di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap jabatan baru dari pemerintah memang harus ada acara pelantikannya. Ini berbeda dengan dahulu, fungsional langsung saja dipegang dan langsung jalan. Sekarang harus dilantik, makanya seperti ini. Dan dalam pelantikan itu ada serangkaian seremonial. Acara ini dilakukan dengan sangat sederhana, namun esensi dari acara ini sederhana atau mewah atau apa, tetap saja
yang paling mendasar adalah pengambilan sumpah ya dan janji ya, sumpah dan janji yang tadi disaksikan oleh rohaniawan. Makna sebuah dari janji sumpah itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Sang Pencipta. Sebagai ASN dulu kita juga disumpah, benar kan? Sumpah untuk menjadi pelayan masyarakat. Kemudian dalam duduk dalam jabatan kita juga disumpah. Tadi cukup mendasar sumpah-sumpah itu yang kalau kita cermati mungkin berat, tetapi kalau kita niatkan semata-mata bahagian daripada kewajiban kita atau janji kita terhadap Sang Pencipta dan negara, ini harus menjadi mudah bagi kita. Mau pejabat fungsional awal, muda atau pertama yang sumpah ataupun setingkat pejabat tinggi, tetap saja esensi dalam sebuah janji itu sama. Yang berjanji harus dan wajib menunaikan sesuai janjinya tersebut. Tadi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, dan kemudian untuk setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dalam fakta integritas kita juga di ASN juga untuk tidak konflik kepentingan dan juga menjauhi sifat korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini sesuatu hal yang sudah lazim diomongkan. Tetapi yang paling mendasar adalah mari kita bersama bertekad bahwa apa yang kita janjikan itu benar-benar harus kita laksanakan. Tidak ada satu janji pun dari makhluknya tidak diminta pertanggungjawabannya oleh yang kuasa di akhiratnya nanti. Oleh karena itu, sekali lagi momentum sederhana seremonial ini semoga menjadi penguat tekad dan motivasi daripada bapak dan ibu-ibu yang lagi dilantik ya pada hari ini. Selamat kami sampaikan untuk dalam jabatan yang baru tersebut, dan semoga amanah dalam jabatan tersebut. Saat ini pemerintah melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terus melakukan penataan ASN. Dulu ada nuansa struktural yang terlalu dominan dalam sebuah organisasi pemerintah. Saat ini dibalik, adalah pejabat fungsionalnya yang menjadi lokomotif penggerak dari fungsi sebuah organisasi seperti BPMSO ini maupun Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu, karena beban utama itu berada di pundak fungsional untuk melaksanakan fungsi-fungsi, karena itulah dia fungsional. Bekerja fungsional jauh harus berbeda dengan era 10 tahun yang lalu. Dengan yang dulu masih sebagai pengikut, sekarang sudah menjadi subjek pelaku utama. Makanya dibentuklah dalam kegiatan pendekatan itu adalah pokja, kelompok kerja. Kalau itu ada kelompok kerja, ada koordinator atau ketuanya, dan ada anggotanya, itu adalah bagian daripada pembagian tugas. Nah, sekarang kegiatannya apa? Ya, dilihat di DIPA-nya masing-masing dan dalam butir kegiatan fungsional tersebut. Memang Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kalau kita cermati, butir-butir kegiatan itu belum menampung seluruh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Boleh jadi butir kegiatan sesuai dengan level jenjang Bapak dan Ibu sekalian itu baru
mengcover 60% atau malah mungkin 80% daripada aktivitas sehari-hari. Tidak masalah, itulah kondisi. Yang jelas negara dengan aturannya terus melakukan penyempurnaan. Kitalah yang proaktif untuk bisa tune in dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Tidak semata-mata hanya menggugurkan butir kegiatan dalam dupaknya. Sekali lagi, tidak hanya sekedar dupak. Jadi jangan sekali nanti Bapak dan Ibu sekalian, saya kan fungsional medik veteriner pertama misalnya ya. Tidak ada pengadaan barang itu dalam SKP dupak saya. Ya, kalau kenyataannya memang disuruh untuk ujian pengadaan dan alhamdulillah lulus karena kompetensinya dan dijadikan panitia pengadaan atau dijadikan PPK sebagai staf adalah mengikuti perintah daripada atasan. Jadi sekali lagi, karena atasan punya beban dan tanggung jawab dari negara yang dibagi kepada para staf, para pegawai yang ada, ya kan? Yang adanya sebegitu dimaksimalkan. Seharusnya fungsional pengadaan itu ada diatur oleh Biro Pengadaan dan Umum. Tetapi sampai saat ini seperti di balai ini misalnya, pengadaan itu masih teman-teman fungsional. Ya, sekali lagi dalam bekerja kita semua Bapak Ibu sekalian, kita harus tampil menjadi solusi bagi negara atau bagi organisasi kita. Kita tidak inginkan menjadi saya hanya pekerjaan saya hanya ini, dupak saya hanya ini. Nah, bilangkan nanti ke atasannya, dupak saya ini saya bisa ambil di atas dan di bawahnya dengan aturan tertentu ya, 5% atau. Apalagi yang bisa saya kerjakan, potensi saya jago di bidang pengadaan dan saya sudah bersetujukan, sampaikan kepada atasan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ini masih masa muda-muda ya, masa untuk belajar. Gunakanlah masa itu untuk masa belajar sehingga pada waktu dalam proses 5 tahun sudah mempunyai kemampuan di dalam hal beberapa administrasi negara. Pelajari administrasi kepegawaian walaupun tidak di kepegawaian. Pelajari administrasi keuangan walaupun tidak di bagian keuangan. Pelajari masalah pengadaan negara meskipun bukan PPK dan bukan pejabat atau pokja pengadaan. Karena suatu saat Bapak dan Ibu sekalian akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Jangan sampai nanti suatu saat ditunjuk jadi pemimpin tidak tahu mana yang korupsi, mana yang nepotisme, mana dan kolusi. Dan ini banyak di negeri ini. Banyak di negeri ini tidak tahu menjalankan karena tidak tahu aturan negara. Apalagi biasanya pejabat yang lalu juga melaksanakan begitu mengikutinya. Tidak lagi sekarang Bapak Ibu sekalian. Kita dituntun ada aturan-aturan. Makanya pahami aturan itu masing-masing, terapkan. Konsultasi boleh, tapi konsultasi jangan kosong. Harus kita tahu basisnya. Bapak Ibu sekalian, di Kemenpan RB telah mengeluarkan surat ya mengenai penataan tenaga honorer ya di seluruh Indonesia, di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini satu tantangan kepada kita. Jika seandainya kebijakan itu tidak lagi ada THL, maka mau tidak mau kita yang ada di organisasi kita lah yang menjadi tulang punggungnya, ya kan? Oleh karena itu kita tidak bicara hanya fungsional saya hanya ini, tidak. Organisasi harus berjalan. Bagaimana mungkin kalau seandainya bagian keuangan tidak ada, bagian kepegawaian tidak ada, mau kerja rajin pun dalam dupak kita naik pangkatnya setiap 2 tahun gitu, ada nggak? Ya, istimewa ya. Kalau nggak ada yang gaji mau nggak? Ya, artinya apa? Semua penting dalam sebuah organisasi. Jadi boleh jadi fungsional medik di samping juga fungsional mediknya juga dia melaksanakan administrasi keuangan gitu.
Ya kalau kondisi memang masih menuntut demikian, ikhlas saja. Niatkan semuanya itu untuk bagian dari ibadah gitu kan. Kita berangkat kerja, niatkan ibadah. Apapun yang kita temui nanti ya kan. Bertemu dengan orang ya kita doakan orang ya kan. Jadi agar hati kita tenang. Jangan pernah banyak menuntut kepada organisasi kita. Kita harus banyak memuhasabah ya, melakukan evaluasi diri. Sudah pantaskah saya digaji oleh negara asing? Sudah pantaskah saya diberi tukin oleh negara asing? Sudah imbang nggak kira-kira yang saya berikan? Apakah hari ini saya sudah banyak memberi ke siapapun yang ada? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kepegawaian, dalam budaya ASN ada budaya kerja ya, KKPID, tahu ya? Komitmen, keteladanan, profesional, integritas, disiplin. Kalau itu kita semua lakukan, KKPID itu, sudah negara sudah tidak harus mengurus lagi potongan-potongan kehadiran kita. Sekali lagi, ini sederhana pada Bapak Ibu kepala tata usaha yang sering diganggu oleh temannya ya, memotong, mungkin belum dipotong ya? Belum ya? Terpotong ya? Yang jelas saya katakan begini, kita pegawai jangan menjadi beban bagi teman kita. Sepakat ya? Contoh sederhana, kalau kita terlambat hadir saja, kan administrasi kan sekarang itu kan akan menambah pekerjaan kepegawaian, akan menambah kerjaan dari keuangan, akan menambah kerjaan atasan langsung kita, akan menambah pekerjaan dari pimpinan kita. Jadi saya hitung satu langkah yang tidak amanah saja dari seorang pegawai, dia akan bisa menugaskan, membuat pekerjaan bagi 4 sampai 7 orang. Bayangkan, sebenarnya negara harus menelisik yang begini. Berarti sebenarnya kalau sudah kita tertib, mungkin 4 orang itu tidak begitu perlu. Dia akan bekerja walaupun perlu adalah bekerja yang lebih memikirkan langkah maju gitu ya. Kan maju. Jangan sampai teman mengurus kelemahan kita. Ini contoh sederhana. Sama juga dengan SKP yang sekarang bagus tuh. Butir kegiatan SKP nggak diisi, kemudian tukinnya kurang gitu ya. Ditunda ya. Nah sekarang baru ini ya, kalau ada yang menikmati mau ditunda terus nikmati saja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan salahkan orang lain bahwa tukinnya ditunda, jangan ngambek kemana-mana. Masa dia nggak ngasih tahu saya? Sekarang begini, orang tidak ada lagi istilah ngasih tahu sekarang, ya kan? Sistem sudah ada, WA sudah ada, dianggap ketika negara memberlakukan suatu aturan, semua warga negara di Republik ini baca atau tidak baca dianggap sudah tahu, gitu kan ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita inikan. Jadi spirit ini yang kami bangun di BPM Soh. Jadi kalau saya sampaikan di sini lebih kepada kebetulan kan pelantikan ini dibarengin ya. Jadi lebih kepada itu bagaimana teman-teman semua betul-betul sekali lagi kita bersama menggugurkan amanah yang tadi sumpah tadi jabatan tadi. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Inilah ini. Dan yang tahu itu adalah diri kita masing-masing. Apakah kita baik. Dan kemudian yang kuasa itu memberi kita kemudahan atas ridho-ridhonya yang senantiasa kita aktivitas yang kita buat sehari-hari. Karena kita bersyukur, tasyakur kita lah yang kuasa terus memperhatikan kita dan terus mengalirkan rezekinya kepada kita. Kalau kita punya masalah, lakukan
muhasabah. Mungkin ada yang salah. Jangan salahkan teman sekerja, jangan salahkan orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya, terus semangat. Selamat bekerja. Jabatan bukan suatu kemuliaan, status ASN bukan suatu kemuliaan. Kemuliaan adalah ketakwaan kita di pandangan yang kuasa. Oleh karena itu terus berkarya. Negeri sekarang PMK, dan kita harus terjun dengan segala aktivitas sesuai dengan peran yang dipercayakan kepada kita. Jangan bebani negara, jangan bebani Kementerian Pertanian, jangan bebani Dirjen Peternakan sekarang di saat orang berjibaku mengatasi ujian yang datangnya dari Yang Kuasa. Allah lagi uji kita. Mungkin Allah juga lagi sentil kita untuk kita bersama-sama merenung, ada nggak aktivitas kita yang menurut kita benar, menurut kita melayani masyarakat, menurut kita sudah bekerja betul. Ayo kita lihat, ada nggak yang masih, luruskan semuanya. Dan Allah tidak akan memudahkan orang-orang yang senantiasa sombong dan melanggar apa-apa yang diperintahkannya. Ini yang harus kita bangun. Jadi aktivitas teknis kita sebagai dokter hewan, SOP dalam penanggulangan wabah, ya itu sudah profesional kita. Tetapi boleh diingat, ada yang kuasa yang di luar yang mengatur semuanya itu. Makanya sekali lagi evaluasi ada langkah kita yang menyebabkan kita ditegur apa. Dan hanya kembali kepadanya agar solusi semua itu tadi akan bisa terjawab. Kalau di luar itu tidak akan terjawab. Dengan kekuatan apapun membelanjakan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk merubah satu ketentuan yang ditetapkannya, tidak bisa. Nah, kembalilah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, semoga ini menyemangati kita semua, baik di BBPMSO dan teman-teman yang telah menjabat. Selamat sekali lagi, selamat berkarya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ridwan Taufik. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama dalam kesempatan pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa yang bagi segala jafa'in wa alim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pengambilan sumpah jabatan fungsional medik veteriner, pengawas mutu pakan, pengawas mutu hasil pertanian, dan para medik veteriner. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pelantikan sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semuanya, buat pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Hadi, bimbinglah para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, sehingga terhadap tugas yang merupakan amanah daripada-Mu
akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengertian Pertanian dan umumnya untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan usainya acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Baik Bapak Ibu, kita bisa foto bersama terlebih dahulu.